Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini kita akan dilayani oleh salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pastor Samuel Anton. Dia adalah pendiri dari salah satu gerakan anak muda yang besar di Indonesia. Saya yakin dia akan menyampaikan pesan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai komunitas sahabat Yesus, saya Pastor Samuel Anton dan hari ini saya akan berbagi sedikit tentang how to overcome your fear, di mana mengalahkan ketakutanmu. Karena hari-hari ini pasti kita dengar banyak hal dan kalau kita tidak berhati-hati, kita nggak memfilter hati kita menampung segala informasi yang masuk dalam hidup kita tanpa memfilternya, maka nggak heran anxiety, kekhawatiran, ketakutan itu akan memenuhi kehidupan kita. Nah, satu kali ada satu kisah yang cukup tidak pernah lupa dari ingatan saya. Kisah yang sangat berbicara banget dalam hidup saya tentang anak saya, si Caleb. Nah, satu hari cuaca di kota saya itu begitu ekstrim. Ada hujan yang begitu deras, petirnya nyamber-nyamber gitu. Sampai nggak biasa aja, ekstrim banget cuacanya gitu. Nah, satu kali malam itu saya sedang ketik-ketik persiapan untuk bahan firman Tuhan, untuk preaching, untuk beberapa hari mendatang gitu ya. Saya udah siapin dan waktu ketika saya mulai siapin itu tiba-tiba malam-malam pintu kamar anak saya terbuka. Saya kaget, siapa tuh? Oh ternyata anak saya si Caleb. Malam-malam dia kebangun karena dengar petirnya yang dar gitu kan, dia begitu takut, kaget. Dan akhirnya dia bangun dan akhirnya dia lihat saya sambil nangis. Dia bilang, "Daddy, I'm scared, aku takut," gitu. Dan reaksi saya sebagai papinya dia, saya langsung panggil dia, "Caleb, don't worry, come here, come to daddy, daddy's here." Saya panggil anak saya, "Caleb kesini, datang sama papi di sini, don't worry." Lalu dia lari, dia mendekati saya dan dia memeluk saya. Dan ketika dia memeluk saya taruh di dalam pangkuan saya dan saya tenangkan dia dan saya mulai mengetik kembali di depan laptop. Nah teman-teman, ini menarik. Kenapa? Karena cuacanya masih sama. Hujannya masih deras banget. Petirnya masih, gemuruhnya masih, wah ngeri banget. Kondisinya masih sama, tidak ada yang berubah. Tetapi ini yang menarik, si Caleb bisa tidur dalam pelukan saya. Ini kan menarik. Kondisinya masih sama, situasinya masih sama, tetapi anak saya bisa tidur kembali dan gak jadi takut. Satu hal yang saya belajar dari kisah ini adalah ternyata bukan masalah kondisi dan situasinya yang membuat hati kita tenang, tapi bersama dengan siapa dalam menghadapi kondisi itu, itulah yang membuat kita bisa tenang dan aman. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya percaya bahwa tempat yang paling aman itu hanya ada dalam lindungan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai yang ketiga berkata seperti ini. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah." Dari kisah ini menyadarkan kita juga, kalau kita ingin mengatasi ketakutan kita, ya ambillah lebih banyak waktu dengan Bapa kita, bukan dengan ketakutan kita.
Dari kisah anak saya tadi, situasinya belum berubah, keadaannya belum berubah, tapi hatinya sudah berubah. Kenapa? Hatinya sudah diubahkan. Kenapa? Karena dia dekat dengan Bapa. Jadi hari-hari ini buat teman-teman yang sedang mengalami ketakutan, jangan sibukkan dirimu setiap hari langsung pagi-pagi bangun, cepet-cepet lihat notifikasi. Ini apa lagi nih? Ada berita apa lagi? Apa yang persebarannya sampai kemana nih gitu kan? Dan waduh sampai kotaku nih, aduh gimana ini, aduh. Kita benar-benar dipenuhi oleh ketakutan. Tapi kenapa tidak setiap hari ketika kita bangun, jangan cepet-cepet cari notifikasi, tapi datanglah mendekat kepada Bapa. Karena firman Tuhan juga katakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Dan saya mau katakan ini luar biasa. Ketika kita memilih percaya kepada Tuhan, kita datang mendekat, itu namanya believe, trust. Yes, I trust you. Tapi ketika kita sudah masuk dalam pelukan Bapa, itu yang namanya intimacy. Dan di dalam intimacy, bukan noise yang terdengar, suara hiruk pikuk, tetapi God's voice. Ada tuntunan Tuhan di situ, ada arahan Tuhan di situ, dan Tuhan berkata, tenanglah. Dengan tinggal diam dan tenang. Itulah kekuatan kita. Saya percaya hari ini akan jadi berkat untuk teman-teman semuanya. How to overcome your fear. Dan hiduplah terus mendekat kepada Bapa setiap hari. God bless you guys.